Hai kawan kami, selamat datang di channel YouTube Asa kami. Di video ini kami akan berbagi mengenai sedikit cara untuk membuat grafik di Excel. Yuk kita mulai. Di sini sudah kami siapin sampel data berupa laporan penjualan mingguan di sebuah toko. Kawan-kawan jangan bosan ya kalau contoh soalnya itu-itu aja. Tapi di sini kami pengen nunjukin kalau dengan data yang sama bisa dibuat macam-macam di Excel. Yuk balik ke pembuatan grafiknya. Nah, cara pembuatan grafik yaitu yang pertama dilakukan adalah klik insert, lalu pilih kolom atau line atau pie, terserah mau pilih yang mana. Saya contohkan dulu untuk kolom ya. Klik kolom, 2 dimensi, ini tampilannya saja kawan-kawan pengennya seperti apa. Kalau pengen membandingkan 2 item, ini 2 dimensi, kalau yang seperti ini akan ada bersebelahan. Kalau yang seperti ini akan ada atas bawah. Nah, saya pilih yang bersebelahan ya, karena saya ingin membandingkan. Saya klik yang ini. Nah, baru habis itu kita ambil select data. Dipilih datanya. Datanya ini yang ingin disampaikan. Enter. Nah, ini coba kawan-kawan lihat dulu. Di sini kan ada target, ada realisasi, ada pencapaian. Nah, saya inginnya itu di bawah sini tanggal. Kalau ingin di bawahnya di tanggal, jadi kita switch row atau kolomnya. Nah, udah jadi ya. Saya okekan dulu. Nah, ini kalau kawan-kawan lihat, di sini sudah jadi master dari grafik itu sendiri. Segini udah bisa, tapi dibaikin lagi juga nggak apa-apa. Nah, kalau kawan-kawan pengen baikin, bisa. Caranya misalkan yang pertama adalah pengen kasih judul. Nah, kalau pengen kasih judul bisa nih di sini. Pilih layout, ada chart title. Nah, ini yang saat ini dipilih adalah tanpa judul. Kalau pengen ada judul, bisa pilihannya di center overlay. Ini maksudnya judulnya ada di dalam grafik atau above chart, jadi di atas grafik. Misalkan saya pilih di atas grafik. Saya klik, terus kita langsung ketik judulnya. Di sini adalah penjualan toko, misalkan. Enter. Nah, udah langsung keganti ya. Di sini judulnya jadi penjualan toko. Terus di sini ada axis title. Jadi maksudnya di sini yang mendatar atau horizontal ini pengen dikasih judul atau enggak. Kalau pengen dikasih judul, klik di sini. Nah, untuk primary horizontal ini berarti judul yang akan kita berikan pada keterangan yang horizontal. Jadi yang mendatar ini pengen dikasih judulnya apa. Nggak dikasih judul juga nggak apa-apa, dikasih judul juga boleh. Misalkan saya kasih, saya klik yang ini. Nah, ini berarti adalah tanggal. Enter. Nah, setelah itu yang vertikal. Vertikalnya boleh dikasih judul, boleh tidak. Nah, misalkan saya pilihnya vertical title. Ini saya kasih judul adalah pencapaian. Misalkan ya. Nah, enter. Nah, udah terganti sendiri. Tapi kalau misalkan nggak pengen dikasih judul, ya nggak apa-apa. Nah, ini kalau tidak dikasih judul. Seperti ini bentuknya. Terus legend, ini legenda maksudnya ya. Jadi legendanya mau dikasih atau enggak, karena di sini sudah ada legendanya. Ini legendanya maksudnya pengen dihapus atau pengen ditampilin. Nah, ini ada pilih-pilihannya. Jadi kawan-kawan kalau mudahnya lihat aja di gambarnya ini, yang kuning-kuning ada di mana. Kalau misalkan posisinya di kanan berarti legendanya akan ada di kanan, ini legendanya ada di atas, yang gambar ini legendanya ada di kiri, dan seterusnya. Terus data table. Data table itu maksudnya seperti ini. Ini saya kasih contoh, misalkan data tablenya pengen dimunculkan. Ini outside end berarti ada di atasnya. Nah, saya klik ya. Nah, berarti ini pencapaiannya. Jadi dari data tadi, ini kan penjualan kita targetnya 100, penjualannya 80 misalkan ya. Nah, datanya ini langsung ada di atasnya nih. Langsung muncul di atasnya sini dari masing-masing. Ini persentasenya tadi. Nah, misalkan tidak pengen dimunculkan, ya klik yang non tadi atau kembalikan seperti semula. Nah, data itu juga bisa berupa label, bisa berupa table.
Kalau label tadi langsung di atas dari grafiknya, kalau table itu akan ada di bawahnya. Nah, misalkan saya klik, nah langsung ada di bawahnya ya. Jadi kalau label tadi ada di atas dari grafiknya, kalau table itu ada table di bawahnya yang menjelaskan data-data tersebut. Pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, saya kembalikan ke settingan awal. Terus di sini exist. Nah, ini maksudnya pengennya itu dimunculin atau tidak. Nah, di sini tanggalnya dimunculin atau tidak. Vertikal itu dimunculin ini, keterangan yang di samping ini. Yang 0, 50, 100, ini secara vertikal pengen dimunculkan atau tidak. Nah, ini untuk keterangannya. Terus juga ini kalau kawan-kawan lihat, di sini kan ada pencapaian, tapi kita nggak bisa lihat. Di sini sebenarnya ada datanya. Nah, ini kalau saya klik kanan, klik kiri itu ada datanya. Nah, kalau kawan-kawan pengen munculkan, ini bisa kita jadikan secondary-nya. Jadi, diklik posisinya tadi. Saya klik keluar dulu. Nah, ini klik kanan. Nih, format data series. Jadi, di format data series ini bisa dibikin di secondary. Jadi, secondary itu maksudnya dia bisa dimunculkan di tahap kedua pemunculan. Maksudnya itu dimunculkan tapi berlapis, tidak di sampingnya. Nah, karena ini tumpang tindih seperti ini, bisa kita ganti tidak berupa tabel atau batang. Tidak berupa batang grafiknya, tapi misalkan kita ganti berupa garis. Nah, ini misalkan line, kita pilih yang garis, atau supaya ada tandanya kasih yang ini. Oke, nah kelihatan ya di sini. Jadi ini secondary itu berarti dia numpang di atas dari grafik yang sudah ada. Jadi dia nggak sama, nggak sesuai dengan keterangan yang primary ini, dia bikin keterangan baru secondary di sini. Nah, mungkin ini saja penjelasan mengenai pembuatan grafik. Mudah-mudahan cukup membantu kawan-kawan dalam penyelesaian pekerjaannya mengenai grafik di Excel. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau di-share, boleh ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.